Selamat datang. Di sebuah ruang gelap, tempat rahasia-rahasia terkutuk tersimpan. Di balik pintu yang terkunci rapat, ada perjanjian kelam. Pesugihan yang tak pernah bisa ditebus dengan harta, selain darah dan nyawa. Setiap cerita yang kami hadirkan bukan sekadar kisah, melainkan peringatan. Hati-hati saat kau mendengarnya, karena bisa saja pintu yang sama sedang mengintaimu di rumahmu sendiri. Malam itu hujan turun deras, angin berdesir lewat celah-celah jendela rumah tua peninggalan kakek Surya. Rumah kayu itu berdiri di pinggir desa, sudah lama tak dihuni, dan kini ditempati oleh cucunya, Bima. Seorang pemuda berusia 24 tahun yang sedang dirundung kesulitan hidup. Bima baru saja dipecat dari pabrik karena dianggap malas dan sering telat. Padahal, ia hanya berusaha mencari pekerjaan sampingan demi bisa membayar hutang orang tuanya yang sudah meninggal. Dengan dompet tipis, perut kosong, dan masa depan suram, Bima merasa hidupnya tidak adil. Saat sedang termenung di ruang tamu, pandangan Bima teralihkan pada sebuah pintu tua di ujung lorong. Pintu itu berbeda dengan yang lain, warna kayunya lebih gelap, penuh ukiran aneh menyerupai wajah-wajah yang menyeringai, dan di bagian gagangnya terikat tali kain merah yang sudah usang. Sejak kecil, kakeknya selalu berpesan, "Jangan pernah buka pintu itu, Bima. Apapun yang terjadi, jangan, itu bukan kamar biasa." Pesan itu terus terngiang di telinganya, tapi justru larangan itu menumbuhkan rasa penasaran. Apalagi malam itu, saat ia duduk menatap pintu, Bima merasa seperti ada bisikan halus dari baliknya. Suara lirih, tak jelas, tapi seperti sedang memanggil namanya. Bima buka pintu. Bima berdiri, tubuhnya merinding. Ia mencoba menepis rasa takut, tapi bisikan itu semakin keras, bercampur dengan aroma dupa yang samar-samar menusuk hidung. Dengan langkah berat, ia mendekati pintu itu. Tangannya gemetar saat menyentuh kain barat di gagang pintu. Tiba-tiba angin dari luar meniup keras hingga lilin di meja padam. Suasana rumah jadi gelap gulita, hanya cahaya kilat sesekali menyambar. "Ah, sial!" gerutu Bima, tapi rasa penasarannya lebih besar daripada ketakutan. Ia melepas kain merah itu, memutar gagang pintu, dan perlahan mendorongnya. Engsel pintu berdecit panjang, mengeluarkan suara yang menusuk telinga. Di balik pintu, bukan kamar biasa yang terlihat, melainkan sebuah ruangan kecil dengan altar batu hitam di tengahnya. Di atas altar, ada mangkuk berisi darah yang sudah mengering, bunga layu, dan cermin besar yang menempel di dinding. Cermin itu retak-retak, namun di balik retakan terlihat bayangan yang tidak sesuai dengan gerakan Bima. Bayangan di dalam cermin tersenyum, padahal wajah Bima sendiri saat itu ketakutan. "Selamat datang, pewaris baru." Suara berat bergema dari cermin itu. Bima terlonjak mundur, hampir terjatuh. "Siapa kau? Apa ini?" teriaknya. Bayangan itu perlahan berubah wujud. Dari wajahnya sendiri, berganti menjadi sosok menyeramkan, tinggi, kurus, matanya hitam pekat, mulutnya lebar penuh gigi tajam. Sosok itu berbicara dengan suara mengerikan. "Aku adalah penjaga pesugihan. Leluhurmu pernah membuat perjanjian denganku, dan kini giliranmu untuk meneruskannya." Bima berkeringat dingin. "Pesugihan? Tidak. Aku tidak mau ikut-ikutan hal begituan." Sosok itu tertawa nyaring, suaranya menggema hingga membuat dinding kamar bergetar. "Kau sudah membuka pintu, itu artinya kau sudah masuk dalam kesepakatan, tidak ada jalan kembali." Bima panik. Ia berusaha keluar dari kamar itu, tapi pintu tiba-tiba menutup sendiri, terkunci rapat. Ia menggedor-gedor sambil berteriak, "Lepaskan! Aku tidak mau." Sosok dalam cermin menatapnya dengan dingin. "Kau tidak punya pilihan, Bima. Kau miskin, terhina, tidak punya masa depan. Aku bisa memberimu segalanya. Kekayaan, kekuasaan, kemewahan, tapi sebagai gantinya, ada harga yang harus kau bayar." "Harga apa?" tanya Bima dengan suara gemetar. Sosok itu tersenyum menyeramkan. "Bukan uang, bukan benda, tapi nyawa. Nyawa orang yang dekat denganmu." Bima terdiam. Wajah orang-orang yang dicintainya muncul di benaknya. Pamannya yang baik hati, adiknya yang masih sekolah. Jantungnya berdetak cepat, ketakutan bercampur dengan rasa ragu. Namun tiba-tiba, di tengah rasa panik itu, cermin memantulkan gambaran lain. Bima duduk di mobil mewah, berpakaian rapi. Orang-orang menunduk hormat padanya, dan ia hidup dengan uang berlimpah. Bayangan itu menjerit, "Ambil kesempatan ini, Bima.
Hanya dengan satu tumbal, jalanmu akan terbuka. Satu saja. Bima menutup telinganya, berlutut, menangis. Aku tidak tahu. Aku tidak bisa. Ruangan itu tiba-tiba menjadi panas, lantai bergetar, dan suara jeritan aneh terdengar dari balik dinding. Sosok dalam cermin menatapnya, dengan mata merah menyala, lalu berkata dengan suara dingin, "Waktu untuk memilih sudah dimulai. Jika kau menolak, justru kau sendiri yang akan jadi tumbalnya." Bima menjerit ketakutan, dan di sanalah episode pertama berakhir, dengan Bima terkunci di kamar pesugihan, terjebak dalam dilema mengerikan, menukar nyawa orang terdekat demi kekayaan, atau mengorbankan dirinya sendiri. Pintu kamar pesugihan akhirnya terbuka dengan sendirinya. Bima terhuyung keluar, wajahnya pucat, keringat dingin membasahi tubuhnya, nafasnya tersengal, seperti baru lolos dari jeratan maut. Ruangan luar terlihat biasa saja, tapi ia tahu, setelah malam itu hidupnya tidak akan sama lagi. Ia mencoba meyakinkan diri kalau semua itu hanya mimpi buruk, hanya halusinasi karena stres. Namun bisikan lirih tetap terdengar di telinganya, "Pilih tumbal pertamamu, maka pintu rezeki akan terbuka." Bima menutup telinganya, berteriak, "Diam-diam." Itu semua tidak nyata. Namun, keesokan harinya, sesuatu yang aneh terjadi. Saat ia keluar rumah mencari makanan, dengan uang receh terakhirnya, seorang pria tak dikenal tiba-tiba menyapanya di pinggir jalan. "Bas, mau kerja? Gampang kok, cuma bantu angkat barang sebentar, langsung dibayar." Bima terkejut, sudah berhari-hari ia melamar kerja tanpa hasil, dan tiba-tiba kesempatan datang begitu saja. Ia mengangguk cepat, ikut pria itu ke sebuah gudang kecil. Benar saja, pekerjaannya ringan, hanya mengangkat beberapa karung beras. Selesai, ia diberi amplop coklat. Saat dibuka, matanya terbelalak, isinya uang tebal, jumlah yang tidak masuk akal untuk pekerjaan sekecil itu. "Kenapa bisa sebanyak ini?" gumam Bima. Pria itu hanya tersenyum samar, lalu pergi tanpa berkata apa-apa. Bima terdiam, ingatannya kembali pada ucapan sosok di cermin malam sebelumnya, "Segalanya akan datang padamu asal kau memilih tumbal." Namun ia belum melakukan apapun, ia belum memilih siapapun. Lalu, kenapa uang itu bisa datang? Malam harinya, ia tidak bisa tidur. Pikirannya terus digelayuti rasa takut, dan tepat tengah malam, pintu kamar pesugihan terbuka perlahan, dengan sendirinya, dari dalam, keluar aroma dupa yang tajam, membuat dadanya sesak. Bima memberanikan diri, melangkah ke depan pintu. Cermin besar di dalam kamar kembali memantulkan sosoknya, tapi kali ini bukan wajahnya yang terlihat, melainkan wajah pamannya, Pak Surya, yang selama ini merawatnya sejak orang tuanya meninggal. Cermin itu bergetar, dan suara berat terdengar. "Lagi, dialah tumbal pertama. Pilih dia, dan kau akan melihat dunia yang berbeda." Bima menjerit, "Tidak. Jangan paman. Dia satu-satunya keluarga yang peduli padaku." Bayangan menyeramkan itu muncul lagi dalam cermin, menyeringai dengan gigi tajamnya. "Tidak ada kasih sayang tanpa harga. Bima, kau lapar, kau miskin, kau hina. Leluhurmu sudah memilih jalan ini sejak lama, sekarang giliranmu melanjutkan." Tiba-tiba, cermin itu memantulkan adegan yang bukan nyata, atau mungkin justru ramalan. Bima melihat dirinya hidup mewah, duduk di rumah megah, sementara pamannya terbaring pucat di ranjang, nafasnya satu-satu. Bima mundur, menutup matanya, tubuhnya gemetar. "Tidak, aku tidak sanggup." Namun seketika, ruangan berguncang keras, suara jeritan wanita terdengar dari balik dinding, seperti puluhan orang meraung kesakitan. Aroma darah menyengat menusuk hidungnya. Sosok di cermin berteriak, "Jika kau menolak, kau yang akan jadi tumbal pertama." Bima terduduk lemas, tangannya menutupi wajah. Ia bimbang, terjebak antara cinta pada pamannya dan keinginan untuk hidup layak. Keesokan paginya, kabar mengejutkan datang. Pamannya ditemukan pingsan di ladang. Tubuhnya mendadak lemas tanpa sebab. Dokter desa tidak bisa menjelaskan penyakitnya. Sehat-sehat saja malam sebelumnya, tiba-tiba ambruk. Bima langsung teringat pada apa yang ia lihat di cermin. Jangan-jangan semua ini karena aku, bisiknya. Hari-hari berikutnya, pamannya makin lemah, sementara Bima justru mulai menerima uang demi uang dari orang-orang asing. Ada saja alasan mereka memberinya uang, pekerjaan kecil, hadiah undian yang tak pernah ia ikuti, bahkan uang jatuh di jalan yang entah
Kenapa selalu ada di hadapannya? Namun setiap uang itu datang, kondisi pamannya semakin memburuk. Malam ketiga, bisikan kembali datang dari balik pintu kamar pesugihan. Kali ini lebih keras, lebih memaksa. Pilih. Pilih sekarang. Pamanmu atau kau? Pintu kamar bergetar sendiri. Kain merah yang dulu mengikat gagang pintu kini terlepas, berterbangan seperti dilambai angin. Bima tak kuasa lagi menahan. Ia masuk ke dalam kamar, berdiri di depan cermin. Sosok menyeramkan itu menatapnya dengan mata menyala merang. Kau sudah tahu jawabannya. Jika kau tidak rela, maka tubuhmu sendiri yang akan kering, dan rohnya terikat selamanya di sini. Cermin itu memperlihatkan bayangan menyeramkan. Bima terbaring dengan tubuh kurus kering, matanya kosong, sementara pamannya sehat kembali dan menangis di samping jasadnya. Bima terisak. Kenapa aku? Kenapa harus aku yang menerima semua ini? Sosok itu mendekat dari balik cermin, tangannya yang kurus panjang menembus permukaan kaca, hampir menyentuh wajah Bima. Karena kaulah yang membuka pintu. Tiba-tiba, di luar kamar, terdengar suara pamannya yang sedang mengigau, memanggil namanya, Bima. Tolong aku Bima. Tangisan bercampur jeritan memenuhi ruangan. Lilin di altar menyala sendiri dengan api hitam. Cermin bergetar seakan hendak pecah, dan di detik itu, Bima tahu. Malam itu ia harus memilih, mengorbankan pamannya sebagai tumbal pertama, atau dirinya sendiri yang akan ditelan kamar pesugihan. Bima berlutut di lantai, tangannya menutup telinga, sementara suara-suara jeritan dari cermin terus memaksanya, pilih tumbal pertamamu sekarang. Malam itu hujan kembali turun deras, angin menumbuk jendela tua rumah peninggalan kakak, membuat suara berderit yang seakan merobek telinga. Bima duduk di lantai ruang tengah, tubuhnya gemetar. Matanya sembab karena tangisan pamannya, Pak Surya. Masih terbaring sakit di kamar, nafasnya tersengal, seperti orang yang habis dicekik. Bima merasa dadanya sesak melihatnya. Paman itulah yang merawatnya sejak kecil, membesarkannya dengan penuh kasih. Meski hidup mereka miskin, namun bisikan itu kembali terdengar, semakin jelas, semakin menusuk. Pilih-pilih. Jika tidak, kau yang akan mati. Pintu kamar pesugihan yang sudah tertutup kini bergetar pelan, seolah ada sesuatu yang mencoba keluar dari dalam. Aroma dupa kembali memenuhi udara, membuat tenggorokan Bima terasa pahit. Dengan langkah berat, ia mendekat ke kamar itu. Saat pintu terbuka, cahaya redup dari lilin hitam menyala sendiri. Cermin besar di dalamnya kembali menampilkan wajah pamannya. Tubuhnya kurus, matanya sayu, dan di sekitarnya terlihat kabut hitam yang terus menyelimuti. Sosok menyeramkan itu muncul lagi dari balik cermin. Kali ini lebih jelas, tubuhnya jangkung, kulitnya kelabu, matanya hitam pekat tanpa bola mata. Senyumnya melebar tak wajar, giginya tajam seperti belate. Waktumu habis, Bima. Pilih tumbal pertamamu, atau rohmu akan terkunci di dalam kamar ini selamanya. Bima menutup telinga, menjerit, tidak. Aku tidak sanggup. Jangan paman, jangan. Sosok itu tertawa. Suara tawanya membuat dinding bergetar. Kau tak perlu melakukannya sendiri. Aku akan membantumu. Kau hanya perlu mengizinkanku. Cermin itu berkilau aneh, dan bayangan memperlihatkan pamannya yang sedang tidur gelisah. Sosok menyeramkan itu menunjuknya dengan jari panjang kurus. Cukup sebutkan namanya itu saja, dan segalanya akan berakhir. Bima gemetar, lidahnya keluh. Tapi bisikan itu terus mendesak, sebut namanya. Di luar kamar, terdengar suara pamannya yang mengigau. Bima, tolong jangan. Tinggalkan aku. Bima semakin kacau, air matanya jatuh deras. Ia tahu, jika ia memilih, itu artinya ia sendiri yang membunuh pamannya. Tapi jika tidak, dirinya sendiri akan mati. Kenapa harus aku? Kenapa harus keluargaku? Teriaknya, suaranya pecah. Sosok itu menyeringai, karena kau yang membuka pintu. Kesepakatan ini sudah terikat, kau pewarisnya. Hanya ada dua pilihan. Kau, atau dia. Suasana kamar makin mencekam. Lilin hitam menyala semakin besar, apinya berwarna biru. Dinding bergetar, suara tangisan wanita dan jeritan pria terdengar. Bergema, bau darah makin menyengat, membuat Bima hampir muntah. Akhirnya, dengan tubuh gemetar dan suara bergetar, Bima menunduk dan berbisik lirih, pamanku. Surya. Sejenak suasana menjadi hening, lilin padam, aroma dupa lenyap, tapi cermin bergetar. Keras, retakan semakin melebar, hingga suara pecah bergema seperti kaca dihantam palu.
Dari retakan itu keluar kabut hitam pekat, melayang keluar kamar, menuju ruang lain di rumah. Bima terdiam, tubuhnya kaku. Ia ingin menarik kembali ucapannya, tapi sudah terlambat. Dari kamar pamannya, terdengar suara jeritan keras. Harga, Bima berlari tergesa ke kamar itu. Ia menemukan pamannya terbangun. Tubuhnya melengkung ke atas seperti orang kejang. Matanya terbuka lebar, putih semua tanpa bola hitam. Tubuhnya bergetar hebat. Lalu darah segar mulai mengalir dari hidung dan mulutnya. Paman. Bima berlari mendekat, mencoba memeluknya. Tapi saat ia menyentuh tubuh pamannya, hawa dingin luar biasa menjalar ke tangannya, membuat jari-jarinya mati rasa. Pamannya menoleh ke arahnya. Suaranya parau, namun jelas. Kenapa Bima? Kenapa kau mengizinkan? Detik berikutnya, tubuh Pak Surya terkulai lemas, matanya membelalak kosong, mulutnya sedikit terbuka, dan darah terus menetes dari bibirnya. Bima menjerit histeris, mengguncang tubuh pamannya. Tidak, aku tidak mau ini. Kembalikan dia. Namun sosok menyeramkan itu muncul di cermin kamar pesugihan. Tertawa puas, kesepakatan telah dimulai, darah pertama sudah terambil. Mulai saat ini, rezeki akan mengalir padamu. Bima jatuh terduduk di lantai, menangis tanpa henti. Tubuhnya bergetar hebat, rasa bersalah menjerat pikirannya, tapi di tengah tangisan itu, sebuah suara lirih terdengar jelas di telinganya. Jangan bersedih. Sebentar lagi kau akan melihat hasilnya. Keesokan harinya, berita mengejutkan datang. Tanah peninggalan kakeknya yang sudah lama mati suri. Tiba-tiba ada orang kaya yang ingin membelinya dengan harga sangat tinggi. Bima mendadak memiliki uang dalam jumlah besar. Namun setiap kali ia menggenggam uang itu, ia merasa seperti ada darah yang masih menempel di telapak tangannya malamnya. Bima tidak bisa tidur. Setiap ia memejamkan mata, wajah pamannya selalu muncul. Dengan mata kosong dan mulut berlumuran darah, menatapnya tanpa berkedip. Suara lirih pul kembali muncul dari kamar pesugihan. Itu baru awal, Bima. Kau butuh lebih banyak tumbal. Jika ingin rezeki terus mengalir. Bima memegang kepalanya. Tubuhnya gemetar hebat, berhenti. Jangan ganggu aku lagi. Tapi pintu kamar itu berderit terbuka perlahan, seolah mengundangnya masuk kembali. Dan di dalam cermin itu sudah menampilkan wajah seseorang lain kali ini, wajah adiknya yang masih sekolah. Bintang Bima yang menatap cermin itu dengan mata terbelalak. Tubuhnya kaku, sementara suara dari balik kaca berbisik, tumbal berikutnya sudah menunggu. Sejak malam ketika pamannya mati dengan cara mengenaskan, rumah peninggalan kakek itu terasa berbeda. Udara di dalamnya lebih dingin dari biasanya, meski api kompor menyala di dapur, lampu sering berkedip-kedip, dan suara langkah kaki samar terdengar. Di lorong meski rumah itu hanya dihuni Bima seorang. Bima duduk di ruang tamu dengan tubuh gemetar, wajahnya pucat, matanya marah. Karena tak tidur, di tangannya, ia menggenggam uang hasil penjualan tanah kakek, uang yang sangat banyak, lebih dari yang pernah ia bayangkan. Namun semakin ia menatap lembaran itu, semakin terasa bau amis darah yang menempel di jemarinya. Ini bukan rejeki. Ini kutukan, bisiknya pelan. Tiba-tiba, terdengar ketukan pintu, tok tok tok. Bima tersentak. Jam dinding menunjukkan pukul 2 dini hari. Siapa yang datang tengah malam begini? Dengan hati-hati, ia membuka pintu. Tidak ada siapapun di luar, hanya hujan rintik yang turun, menetes dari atap ke tanah basah. Bima menutup pintu, berbalik. Dan saat itulah ia melihatnya pamannya berdiri di ujung lorong. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, matanya kosong. Darah masih menetes dari hidung dan mulutnya. Paman. Suara Bima bergetar. Tubuhnya kaku. Sosok itu berjalan perlahan. Suaranya parau, lirih, namun jelas menusuk telinga Bima. Kenapa kau tega? Aku membesarkanmu, dan kau menyerahkan aku. Tubuh Bima gemetar hebat, kakinya lemas. Aku tidak mau. Mereka memaksaku. Aku tidak punya pilihan. Sosok pamannya mendekat, tangan kurusnya terulur. Akan menyesal. Darah pertama tidak akan pernah berhenti menagih. Begitu tangannya hampir menyentuh bahu Bima, sosok itu lenyap. Yang tersisa hanya udara dingin menggigit, membuat bulu kuduknya merinding. Bima terjatuh ke lantai, menangis terseduh. Aku tidak sanggup lagi. Aku tidak mau tumbal lagi. Namun bisikan dari kamar pesugihan kembali terdengar, kali ini lebih keras, lebih menuntut. Jangan berhenti, Bima.
rezekimu baru dimulai. Tumbal berikutnya sudah menunggu Bima. Menoleh dengan mata merah penuh air mata, pintu kamar itu terbuka sedikit. Cahaya lilin biru memancar dari dalam, dan di cermin besar yang retak itu, jelas sekali terlihat wajah adiknya. Rani gadis 16 tahun, yang masih duduk di bangku sekolah menengah. Wajah Rani dalam cermin, terlihat pucat, matanya menatap kosong, seolah sudah tahu apa yang akan terjadi. Bima menjerit, "Tidak. Jangan dia. Tidak akan pernah." Tapi sosok dalam cermin muncul lagi. Senyum menyeramkannya membuat tubuh Bima lemas. "Dia yang paling dekat denganmu. Darah keluargamu lebih kuat, lebih manis, lebih berharga. Dengan tumbalnya, kau akan benar-benar kaya raya." Bima menggeleng kuat, menutup telinga. "Aku tidak mau. Aku sudah kehilangan paman. Aku tidak mau kehilangan adikku juga." Namun suara jeritan wanita terdengar dari dalam cermin, ratusan, bahkan ribuan, membuat telinganya sakit. Aroma busuk bangkai bercampur bau dupa memenuhi kamar. Suara itu berkata, "Serempak, jika kau menolak, kau yang akan jadi tumbal selanjutnya." Malam itu, Bima tidak tidur. Ia duduk di pojok ruangan. Tubuhnya gemetar hebat, menunggu fajar datang. Keesokan harinya, Rani benar-benar datang ke rumah itu. Gadis itu baru pulang dari sekolah. Wajahnya ceria, "Tak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi, Mas. Aku dapat ranking 2 di kelas. Doakan semester depan bisa ranking 1 ya," katanya sambil tersenyum polos. Bima terdiam, menatap adiknya dengan mata berkaca-kaca. Ada rasa bahagia melihat senyum Rani, tapi juga rasa takut luar biasa, karena bayangan wajah Rani di cermin kamar pesugihan terus menghantuinya. Sepanjang hari, Bima berusaha menjaga Rani tetap di luar rumah. Ia ajak Rani makan di warung, berjalan ke pasar, bahkan berlama-lama di lapangan desa. Tapi begitu mereka pulang menjelang malam, suasana rumah kembali berubah mencekam. Lampu meredup, udara menjadi dingin menusuk, dan pintu kamar pesugihan terbuka. Dengan sendirinya, dari dalam, suara lirih bergema, "Rani, waktumu sudah tiba." Bima menjerit, "Diam. Jangan ganggu dia." Namun Rani terdiam di depan kamar itu, matanya kosong, seolah sedang dipanggil sesuatu. Ia melangkah pelan mendekati pintu, seperti orang kesurupan. "Jangan masuk." Bima berlari menarik tangannya. Tiba-tiba, tangan Bima terasa panas terbakar saat menyentuh adiknya. Rani menoleh dengan wajah datar, matanya kini hitam pekat tanpa bola putih. Suaranya berat, bukan suara seorang gadis remaja, melainkan suara seram yang pernah Bima dengar dari cermin. "Jika bukan dia, maka kau yang akan kuambil malam ini." Bima terlampar ke lantai, tubuhnya sakit. Rani masih berdiri di depan pintu kamar, tubuhnya kaku, matanya terus menatap cermin yang bercahaya biru. Dari dalam cermin, sosok menyeramkan itu melambaikan tangannya, seolah memanggil. Bima berlutut, air matanya jatuh deras. Ia tahu malam itu, ia tidak bisa lagi berdiam diri. Ia harus memilih, membiarkan Rani masuk ke kamar pesugihan sebagai tumbal kedua, atau mencari cara lain, meski nyawanya sendiri yang dipertaruhkan. Bintang Bima berteriak putus asa, sementara pintu kamar pesugihan terbuka lebar, dan suara-suara jeritan dari dalam memanggil nama Rani dengan nyaring, "Masuklah, masuklah. Waktumu sudah tiba." Rani masih berdiri kaku di depan pintu kamar pesugihan, matanya hitam pekat, wajahnya dingin tanpa ekspresi, seolah bukan dirinya sendiri. Dari dalam kamar, suara-suara lirih terdengar memanggil, seperti ratusan mulut yang berbisik serempak, "Masuklah, masuklah. Darahmu manis. Darahmu berharga." Bima terjatuh di lantai, tubuhnya sakit. Setelah terhempas, ia melihat adiknya perlahan mengangkat kaki, hendak melangkah masuk. Panik, Bima merangkak, memeluk kaki Rani dengan sisa tenaga. "Rani, jangan. Jangan masuk ke sana. Itu bukan tempatmu." Rani menoleh pelan, matanya kosong, tapi bibirnya bergerak. Suara yang keluar bukan suara gadis 16 tahun, melainkan suara berat, penuh gema, sama seperti yang selalu muncul dari cermin. "Lepaskan dia, Bima. Atau kau sendiri yang kuambil." Tubuh Bima bergetar hebat, tapi ia justru memeluk Rani lebih erat. Air matanya jatuh deras, menetes ke lantai yang dingin. "Ambil aku rela. Asal jangan adikku." "Hening." Semua suara bisikan dari dalam kamar berhenti seketika. Lilin biru di altar padam,
menyisakan kegelapan pekat, suara dingin bergema. Lagi, kau berani melawan kesepakatan, pewaris? Bima menengadah, wajahnya basah oleh air mata dan keringat. Aku tidak peduli dengan kekayaan itu. Aku tidak peduli dengan pesugihan. Aku hanya ingin adikku selamat. Sekejap, rumah itu bergetar, dinding berderak, kaca jendela pecah satu persatu. Rani tiba-tiba terhuyung, jatuh pingsan di pelukan Bima. Tapi saat itu juga, pintu kamar pesugihan terbuka lebar, dan sosok menyeramkan dari cermin perlahan keluar. Tubuhnya tinggi menjulang, lebih besar dari sebelumnya. Kulitnya abu-abu pucat, matanya merah menyala, giginya panjang dan tajam, dan tangan kurusnya menjulur hingga menyentuh lantai. Ia keluar dari cermin dengan langkah berat, memenuhi kamar dengan hawa busuk darah dan belatung. Kau bodoh, Bima. Kau pikir bisa keluar dari kesepakatan ini begitu saja? Bima mundur sambil menggendong Rani yang pingsan. Aku akan melawanmu. Aku tidak mau jadi budakmu lagi. Sosok itu tertawa keras, suaranya menggema, membuat telinga Bima sakit. Leluhurmu membuat perjanjian denganku ratusan tahun lalu. Kesepakatan itu mengikat darahmu. Kau bukan hanya pewaris, kau juga bagian dari perjanjian itu. Jika kau menolak, darahmu sendiri yang jadi persembahan. Tiba-tiba, bayangan gelap menyelimuti tubuh Bima. Ia merasa tubuhnya ditarik ke arah kamar pesugihan. Meski ia berusaha sekuat tenaga melawan, kaki dan tangannya serasa diikat oleh tangan-tangan tak kasat mata. Lepaskan aku, teriak Bima. Berusaha melawan, namun sia-sia. Dari dalam cermin, wajah pamannya muncul. Tubuhnya hancur, matanya kosong, darah menetes dari mulutnya. Suaranya lirih, penuh penderitaan. Bima, kau tidak bisa lari. Aku sudah terjebak. Sekarang giliranmu, Bima. Menjerit, tidak. Aku tidak mau jadi seperti paman. Dengan sisa tenaga, ia meraih kain merah bekas pengikat pintu kamar pesugihan yang jatuh di lantai. Kain itu terasa panas di tangannya, seolah berdenyut hidup. Entah kenapa, ia merasa kain itu punya kekuatan untuk menahan. Ia segera melilitkan kain merah itu ke gagang pintu, lalu menarik pintu sekuat tenaga hingga tertutup kembali. Saat pintu menutup, terdengar jeritan panjang dari dalam. Seperti ratusan orang menjerit bersamaan, sosok menyeramkan yang sudah keluar sebagian tubuhnya mendadak tertarik kembali ke cermin. Matanya merah menyala menatap Bima dengan amarah luar biasa. Ini belum selesai, pewaris. Kau hanya menunda ajalmu. Pintu itu akan terbuka lagi. Dan saat waktunya tiba, darahmu akan jadi persembahan. Dengan suara keras, pintu menutup rapat. Rumah itu kembali hening. Bima terjatuh ke lantai, memeluk tubuh Rani yang masih pingsan. Nafasnya tersengal, tubuhnya gemetar hebat, air mata bercampur keringat mengalir deras. Ya Tuhan, apa yang harus kulakukan? Bagaimana caranya keluar dari semua ini? Bisiknya lirih. Keesokan paginya, Rani tersadar. Ia bingung kenapa tubuhnya terasa lemas dan tidak ingat apapun sejak pulang sekolah kemarin. Bima hanya bisa tersenyum tipis, menutupi ketakutannya. Namun malam itu, Bima bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di lorong panjang penuh pintu. Dari balik setiap pintu terdengar jeritan dan tangisan. Di ujung lorong, ada cermin besar yang bersinar merah, dan di depannya berdiri arwah pamannya. Tubuhnya terikat rantai besi. Bima, satu-satunya cara adalah menghancurkan perjanjian itu di sumbernya, tapi kau harus membayar harga yang lebih besar. Bima terbangun dengan keringat dingin, nafasnya memburu, jantungnya berdetak kencang. Ia sadar, jalan satu-satunya untuk benar-benar lepas dari pesugihan itu adalah dengan menghancurkan kamar pesugihan. Meski ia tahu konsekuensinya bisa lebih buruk daripada kematian. Bintang Bima berdiri di depan pintu kamar pesugihan sambil membawa minyak tanah dan korek api di tangannya. Pintu itu bergetar pelan, seolah sudah tahu apa yang ingin ia lakukan. Kau berani menghancurkan aku, pewaris? Suara itu bergema dari balik pintu, disertai tawa mengerikan. Malam itu, hujan turun deras, petir menyambar langit tanpa henti. Bima berdiri di depan pintu kamar pesugihan, dengan tubuh bergetar, tangannya menggenggam botol minyak tanah dan korek api, matanya sembab, penuh keputusasaan bercampur tekad. Pintu itu tidak lagi tenang, dari sela-sela kayu, keluar asap hitam pekat. Seakan ada sesuatu di dalam yang mendidih marah. Suara tawa, tangisan, dan jeritan terdengar bersamaan, memekakkan telinga.
Kau pikir bisa mengakhiri ini dengan api, pewaris? Api hanya akan membakar tubuhmu sendiri. Bima menutup telinganya, berteriak keras, aku tidak peduli. Lebih baik aku mati, daripada terus hidup dalam kutukan kalian. Ia menyiramkan minyak, tanah ke seluruh pintu, dinding, dan lantai. Bau menyengat memenuhi rumah. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan korek api. Api kecil menari di ujung batang korek. Cahaya oranye bergetar di wajahnya. Namun sebelum api menyentuh pintu, cermin besar di dalam kamar tiba bersinar merah menyala. Pintu terbuka lebar dengan sendirinya, meski sudah terikat kain merah. Hembusan angin dingin menerpa, membuat korek api padam seketika. Di balik pintu, lorong hitam terbentang, dan dari dalam, sosok tinggi menyeramkan itu keluar sepenuhnya. Kali ini tubuhnya lebih jelas, kurus kering, tulangnya menonjol, wajahnya menyerupai tengkorak dengan kulit tipis, dan di punggungnya ada puluhan tangan kecil yang menggeliat seperti ulat. Di belakangnya, Bima melihat wajah-wajah arwah korban pesugihan, termasuk pamannya. Mereka semua menangis, merintih. Sebagian berteriak memanggil namanya. Arwah pamannya maju, suaranya bergetar, Bima, jangan bakar kamar ini. Kalau kau hancurkan, kutukan tidak hilang, justru akan menyebar. Semua keluarga kita akan jadi tumbal, termasuk adikmu. Bima terperangah, apa maksudnya? Aku hanya ingin mengakhiri semua ini. Sosok menyeramkan itu tertawa terbahak, bodoh. Leluhurmu membuat perjanjian agar darah keluarganya mengalir untukku. Kalau kamar ini dihancurkan, ikatan akan pecah liar mencari darah pengganti. Adikmu akan jadi korban pertama. Bima menoleh ke kamar Rani. Dari celah pintu kamar adiknya, ia melihat Rani sedang tidur pulas. Wajahnya pucat, seakan jiwanya sudah mulai ditarik. Hatinya hancur. Ia sadar, apapun pilihannya, tetap ada harga yang harus dibayar. Pamannya bersuara lirih lagi, Bima, ada satu cara. Kau bisa menutup pintu itu selamanya. Tapi harus ada pengganti. Seseorang yang rela menyerahkan dirinya untuk mengikat pintu dari dalam. Bima terdiam, nafasnya tersengal, matanya berkaca-kaca. Ia tahu, hanya ada satu orang yang bisa melakukan itu, dirinya sendiri. Dengan langkah gemetar, ia menatap sosok menyeramkan itu. Kalau begitu, ambil aku yang akan menutup pintu itu. Jangan ganggu adikku. Sosok itu mendengus, matanya merah menyala. Kau rela menyerahkan jiwa dan tubuhmu? Sekali masuk, kau takkan kembali. Bima menatap pintu kamar adiknya untuk terakhir kali. Air mata mengalir deras. Aku rela. Lorong hitam di balik pintu bergetar hebat. Tangan-tangan hitam keluar, meraih tubuh Bima. Ia tidak melawan. Ia hanya berbisik lirih, Rani, maafkan aku. Seketika, tubuhnya tertarik masuk ke lorong gelap itu. Jeritan terdengar, tapi segera teredam saat pintu kamar pesugihan menutup rapat dengan bunyi dentuman keras. Kain merah yang tadinya koyak, tiba-tiba melilit sendiri di gagang pintu, mengikatnya rapat. Hening di dalam kamar Rani. Gadis itu tersentak bangun. Nafasnya terengah, tapi wajahnya kembali normal. Ia bingung melihat api lilin padam, dan suasana rumah yang mendadak hening. Mas Bima, panggilnya lirih. Tidak ada jawaban. Ia keluar kamar, hanya menemukan rumah kosong, gelap, dan pintu kamar pesugihan yang kini terkunci rapat. Beberapa hari kemudian, Rani menemukan surat di meja makan. Tulisan tangan kakaknya, singkat namun membuatnya menangis sejadi-jadinya. Rani, maafkan mas, jaga dirimu baik-baik. Jangan pernah membuka kamar itu lagi. Apapun yang terjadi, ingat, aku selalu bersamamu, meski tidak terlihat. Sejak saat itu, rumah mereka tenang. Tidak ada lagi suara-suara aneh, tidak ada lagi bisikan dari cermin. Rani tumbuh dewasa dengan bayangan samar tentang kakaknya yang hilang secara misterius. Namun setiap malam hujan deras, dari dalam kamar pesugihan, ia mendengar suara lirih yang sangat dikenalnya, berbisik lembut, Rani, aku di sini. Dan di balik pintu kamar yang terkunci itu, sesekali terdengar dentuman keras, seakan seseorang berusaha keluar.